Halo semuanya, kembali bersama resep Revisara. Kali ini kita akan membuat kimchi ya. Nah, kali ini kita akan membuat gimana caranya meracik kimchi yang paling enak, yang nggak kalah dengan Korea, bahkan lebih enak dari Korea itu sendiri. Nah, karena banyaknya sekali permintaan ya dari teman-teman, karena pada saat saya bikin itu kan dia nyoba, wah enak banget gimana cara bikinnya, dia nyoba lagi, enak banget. Akhirnya terlalu banyaknya orang minta bagaimana cara membuat kimchi. Ya repot juga sih kalau satu-satu neranginnya, kan capek juga ngetiknya, teleponan. Makanya saya buat yang bikin agak paten, itu saya buat aja seperti ini video. Kemudian nanti kebetulan saya ada channel gitu kan, nanti tinggal lihat aja di channel. Nanti kalau masalah kurang paham tinggal komen-komen. Jadi teman-teman semuanya ikutin ya dari langkah pertama sampai terakhir ya. Ini dijamin enak banget di sini ya, dan gak bakalan rugi ya, karena ini saya racik ini karena memang dengan lidahnya orang Indonesia gitu kan. Ada beberapa yang saya tambahin ya, optional sebenarnya gitu. Oke, langkah-langkah pertamanya ini saya akan kupas-kupas seperti ini ya, saya belah-belah jadi 4 sebenarnya kan, belah kan. Nah, tujuannya ini untuk mempermudah nanti proses pencucian dan segala macam. Jadi teman-teman semuanya kalau sebaiknya ya ikutin langkah-langkahnya. Oke, setelah dibelah, sekarang tahap selanjutnya adalah kita menaburi garam di sini ya. Kita taruh di sela-selanya semuanya di sini. Nah, garam ini tujuannya sebenarnya satu, untuk menghilangkan bakteri. Kita butuh sekali untuk menghilangkan bakteri. Terus yang kedua adalah melemaskan dari sawi ini. Jadi sawi ini bisa lemas ya kan, jadi kalau di potek itu nggak patah dia. Nah, terus selanjutnya adalah proses untuk mempercepat fermentasi, bagaimana nanti bisa terbentuknya prebiotik ya kan, dan yang sangat baik sekali gitu kan, karena fermentasi ini juga kan ada bakteri yang baik gitu, yang memang dibutuhkan untuk tubuh juga gitu, dan ini sangat baik sekali. Nah, ini semuanya jangan lupa satu persatu dikasih garam seperti ini itu kan ya, kasih garam. Nah, sengaja saya cepatkan dulu di sini semuanya satu-satu semuanya, jadi jangan sampai terlupakan di sini. Terus kemudian juga saya menyiapkan sebuah tempat toples plastik yang agak sedikit besar ya. Nah, nanti walaupun ini kan, walaupun saya taruh di atas dia penuh di sini, tapi nanti setelah 2 jam 3 jam dia langsung menyusut ya. Oh ya teman-teman, nanti jadi kalau sudah semuanya udah selesai ini, nanti kan tahap selanjutnya kita diamkan tuh selama 3 jam ya, 3 jam dulu ya, semuanya. Jadi kita garamnya ini juga garamnya agak sedikit halus ya, jadi sela-selanya itu harus rata semuanya, sela-selanya itu harus rata semuanya, jangan sampai tertinggal, jangan sampai nggak kena garam ya. Jadi semuanya harus kena garam, wajib gitunya ya. Ini saya buat begini ya sampai habis gitu kan. Jangan lupa ya, ikuti tahapan-tahapannya biar nanti hasilnya juga maksimal. Dan ini nanti bisa kalau memang nanti mencoba enak kan, bisa juga nanti buat jualan juga kan ya. Oke, ini udah jadi kan ya. Terus kemudian saya tekan-tekan begini nih, tekan-tekan sudah. Walaupun tekan-tekan seperti ini, kita tutup kan ya, seperti ini kita tutup sudah. Nah, kita diamkan selama 3 jam ya, sudah selesai. Nah, setelah 3 jam nanti ini baru saya taruh. Terus kemudian setelah 3 jamnya, nah dia langsung menyusut ya, dia langsung menyusut. Oke, nah setelah menyusut baru tahap selanjutnya adalah pencucian. Nah, ini tandanya bahwa ini udah lemes nih. Jadi kalau ditekuk dia nggak bakalan patah kan, kalau ditekuk tidak akan patah. Nah, proses pencucian ini sebanyak 3 kali. Cuci pertama dengan air yang mengalir ya, dengan air yang mengalir. Walaupun dia remes-remes, dia juga tidak akan patah, dia sudah lemes. Jadi memang pengaruhnya dari garam ini adalah pengaruhnya untuk melemaskan ya, untuk melemaskan
si sawi itu sendiri kan. Dia walaupun ditekuk dia tidak akan patah. Terus kemudian bakteri yang ada di sawi itu kan dia tidak akan patah kan, walaupun ditekuk-tekuk, walaupun diremas juga sama, tidak akan patah ya. Itu tandanya berarti sudah berhasil ya, juga nanti masuk tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap pencucian ini dengan menggunakan air yang mengalir ya, dengan menggunakan keran. Cuman dalam cara pencuciannya ini saya gunakan sampai 3 kali. Ini tahap yang kedua, kita 2 kali mencuci dengan yang sama. Yang pertama air mengalir sudah selesai, terus kemudian tahap yang kedua dengan air mengalir juga. Nah, yang ketiga kita menggunakan dengan air matang ya, kita menggunakan air matang yang ketiga ini. Jadi karena memang air matang ini kan karena tidak proses memasak ya, karena tidak dimasak, jadi terakhir itu dengan menggunakan air yang matang ya. Setelah menggunakan air yang matang nanti baru kita tiriskan. Nah, ini tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi memang mencuci aja harus menggunakan 3 tahapan. Tahapan pertama selesai, tahapan kedua selesai, setelah itu baru menggunakan tahap terakhir dengan menggunakan air yang matang ya. Ini sengaja saya cepatkan biar cepat selesai, biar kita masuk pada tahapan berikutnya dengan racikan yang berikutnya ya. Ini sudah selesai. Nah, akhirnya selanjutnya ya, jangan salah ya, ikuti terus ya, kita masih meracik. Nah, oke, kita sudah selesai semuanya. Baik, untuk tahap selanjutnya kita siapkan di sini adalah gimana caranya kita untuk meniriskan. Kita tiriskan di sini ya, saya pakai tutup dan pakai cobek sininya berkeras. Nah, di sini disambil untuk meniriskan, kita akan menyiapkan beberapa bahan-bahan yang akan kita buat sambil menunggu itu tiris ya. Ini adalah tepung beras ya, tepung beras dengan air kurang lebih sekitar 500 ml ya, enggak nyampe sih sebenarnya sih. Kita aduk dulu rata dulu di sini. Setelah kita aduk dengan rata dulu ya kan, terus kemudian baru kita nanti nyalakan api kompornya. Tapi ingat ya, terus kemudian kita aduk-aduk terus, kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi. Kemudian setelah kita aduk-aduk, nah jangan sampai jangan sampai kita berhenti dalam hal mengaduknya, karena nanti dia akan mengental. Karena ini kan ada tepung beras ketan ya, tepung beras ketan, jadi harus diaduk terus ya, diaduk terus, jangan sampai nanti menggumpal. Kalau udah menggumpal, nah seperti kan menggumpal kan. Nah, makanya di sini kita harus cepat-cepat, kita jangan sampai kita nggak berhenti dalam mengaduk, makanya harus mengaduk terus di sini ya. Jangan sampai kita berhenti ya, jangan sampai hatimu terlalu berhenti. Nah, terus diaduk-aduk lagi seperti ini ya, pokoknya jangan sampai kita berhenti mengaduknya gitu, tapi hati kita tetap selalu di hatimu ya. Oke, lanjut terus ya, kita masih masuk mengaduk-aduk di sini sampai dia mengental ya sebenarnya ya, tepung beras ketan di sini nih. Terus sampai dia benar-benar mengental ya. Nah, kalau udah mengental langsung ya dimatikan apinya. Nah, setelah dimatikan apinya nanti kita diamkan dulu dia sampai dia benar-benar nanti agak dingin ya gitu. Oke, saya cepatkan aja biar nanti bisa masuk pada proses untuk selanjutnya. Oke, masih tetap ya, tetap ikuti tahapan demi tahapannya ya. Oke, selanjutnya ini udah saya matikan berarti. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan ini yang terpenting, bahan-bahannya kan di sini. Nah, kelihatan ya, di sini ada apel, ada daun bukan daun, tapi ini ada apa namanya, bawang bombay ya. Ini timun di sini. Terus ada apel, ada wortel ya, terus loba, terus ada segala macam itu tuh, ada ebi ya. Terus ini tadi beras yang tepung beras yang udah kita kentalkan ya. Ini jangan lupa nih, manisnya saya pakai gunakan manis madu ya, madunya tuh ada madu asli di sini ya. Nah, ini adalah bumbunya, ada bubuk cabai dari Korea, ada gochujang ya kan. Terus itu ada nah, selanjutnya di sini ya, ini bawang putih sebenarnya, ini bawang putih. Terus ini bawang bombay ya. Nah, itu apel ya, ini saya menggunakan apel. Nah, ini cabai saya menggunakan cabai untuk tambahan, itu jahenya. Nah, itu juga saya gunakan ebi itu kan. Nah, biasanya kalau dengan yang lainnya itu kan
Kalau dari Korea itu kan yang namanya sojut ya, kalau makanya karena nggak ada, akhirnya saya gunakan dengan udang ebi ya. Nah ini bahan-bahan selanjutnya ya. Oke, pertama-tama apel saya kupas di sini nih, apel. Nah semua tuh saya bisa di blender dulu ya semuanya. Nah terus tadi kan ada cabai sebenarnya. Kalau saya menggunakan dengan cabai yang dari Korea tadi itu kan, cabai Korea itu kurang pedas, makanya saya tambahin lagi dengan cabai, sebenarnya opsional ya. Dan juga karena warnanya juga kan, warna juga kurang kalau warna sih udah oke lah gitu, cuman kalau masalah pedasnya kurang, maka saya tambahin ya di sini. Makanya masih terus saya blender di sini ya. Biasanya kalau blender gini kan mau cepat tuh harus pakai gunakan tambahan air biasanya. Oke teman-teman semuanya, masih terus ya ikuti dalam hal meracik ini aja sampai ketinggalan, karena nanti tahapan-tahapan inilah nanti buat modal teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita bisa menyuguhkan atau meracik untuk kita nanti ya. Nah nanti yang pertama di sini sudah saya tuangkan di sini yang bekas tadi yang sudah kita dipanaskan. Dan ini bawang bombay saya potong-potong, selanjutnya tetap tadi potong-potong tujuannya ya untuk di blender ya tadi ya. Yang tepung beras tadi yang udah dikentalkan terus kita masukkan tadi, terus kemudian bawang bombay ini tetap di blender ya, di sini jadi satu ya, masih sama ya. Bawang bombaynya saya potong-potong biar cepat tujuannya sebenarnya. Nah ini jahenya nih saya potong-potong juga, jahenya nih ya, biar rasa aromanya itu benar-benar aroma rempahnya lebih terasa gitu kan. Nah terus kemudian masih tetap gini, dan saya cepatkan juga nih untuk proses blendernya sini biar juga susah amat masaknya ya. Nah, oke. Nah lebih cepat ya. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, jangan sampai salah dalam hal tadi tahapan-tahapannya ya. Terus kemudian kita aduk-aduk ya. Nah selanjutnya adalah bawang putih ini, bawang putih ya. Nah ini saya buatnya sebenarnya 2 kilo ya, dengan beberapa perbandingan tadi tuh. Nah ini cabai ya, tambahin cabai karena saya suka dengan yang pedas ya, tapi bukan pedas banget tapi pedas gitu ya. Nah itu ebi ya, udang ebi gitu. Kalau di Korea kan biasanya pakai songju itu kan, tapi karena nggak ada ya, berarti bisa diganti dengan menggunakan udang ebi ya. Itu aja tahapannya ya. Tetap kita blender masih sama biar semuanya halus gitu kan. Nah terus kemudian ada juga yang namanya bubuk cabai yang dari Korea itu ya. Nah untuk selanjutnya ini ya, kita udah tuang semuanya, kita aduk dulu dengan rata ya. Nah ini kecap ikan sebenarnya, tapi halal ya kecap ikannya nih ya. Kecap halal nih saya gunakan dengan 4 sendok di sini ya kan, ini ya kan kecap ikan di sini ya, 4 sendok aja ya. Itu kecap ikan dari Korea sebenarnya ya, tapi halal ya, di sini halal ya itu. Nah terus kemudian untuk selanjutnya adalah di sini gochujang ya. Ini gochujang adalah saus ya, saus Korea sebenarnya ya, saus Korea. Nah udah saya tempatkan dalam bentuk mangkok ya di sini, satu mangkok ini. Terus saya tuangkan ini gochujangnya, satu mangkok kecil ya, gochujangnya saya tuangkan di sini. Oke. Nah setelah itu kemudian baru saya dengan bubuk cabai Korea ya, bubuk cabai Korea. Dengan bubuk cabai Korea ini beda dengan bon cabai ya, tidak sama, karena bubuk cabai Korea itu pertama adalah dari segi rasa, kemudian warnanya juga sangat berpengaruh sekali ya kan. Makanya di sini juga saya gunakan cabai bubuk dari Korea itu sendiri ya kan. Bentuknya seperti ini sebenarnya, tapi ini halal juga sebenarnya
ya kan, halal juga. Nah ini sebenarnya sih takarannya itu sampai mendapatkan waktu warna yang cantik lah gitu ya, cantik lah. Kadang ada sampai 4 atau 5 gitu saya gunakan, 5 sendok lah gitu kan, bisa 6 sendok juga nanti. Setelah itu baru kita aduk. Nah dalam pengadukannya ini ya, di sini nanti akan terlihat warnanya cantik atau tidaknya gitu kan biasanya. Tapi juga boleh juga dicicip dulu kan. Nah ini adalah madu ya, madu hutan tapi madu asli ya. Nah ini saya gunakan jadi untuk mengganti gula sebenarnya, itu yang kunci juga, salah satu kunci nikmatnya di situ kan. Itu saya gunakan sekitar 3 sendok makan di sini, 4 sendok ya, 5 sendok ya itu. Nah, itu kuncinya di situ, karena manisnya itu bukan karena manis dari gula ya, tapi memang manisnya karena manis dari madu itu sendiri. Nah itu dia. Terus saya aduk-aduk, terus kemudian di sini saya coba di sini kan, kalau memang rasanya kurang pedas ya tinggal tambahin aja sebenarnya. Walaupun warnanya udah cantik tapi misalkan kurang pedas nih ya silakan ditambahin. Tapi kalau memang kurang dirasa cukup ya udah cukup ya, karena lidah kita kan beda-beda. Tapi itu bisa optional juga kan gitu, mau ditambah atau tidaknya yang penting sesuai dengan seleranya ya. Kalau memang warna udah cantik ya sudah, tergantung rasanya. Kalau rasanya memang nanti udah pas ya silahkan cukup, tapi kalau memang tidak pas ya berarti silakan ditambah ya. Seperti ini udah jadi. Nah ini daun bawang juga sama, adalah opsional di sini, karena kalau menurut saya daun bawang itu kan buat penambah cita rasa sebenarnya sih. Kalau itu menurut saya sebenarnya, kalau memang mau pakai ya silakan. Tapi ada juga yang memang orang tidak suka dengan daun bawang kan. Nah kalau saya memang suka gitu kan, jadi ya saya pakai lah daun bawangnya. Tapi kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa aja, boleh diikutin boleh tidak, opsional aja ya kan. Nah terus untuk selanjutnya kini udah siapkan, selanjutnya adalah wortel. Ini saya parut wortelnya, saya parut gitu, parut panjang sebenarnya ini wortel. Nah wortel juga boleh 2 atau 3 yang ini terserah, bebas sih sebenarnya sih gitu ya, sebagai pelengkap lah sebenarnya gitu, untuk melengkapi hatimu dan hatiku gitu. Yang penting jangan sampai terpisah, tetap nyatu ya. Itu kan I love you cia pret. Nah ini kan, terus kemudian nah ini nggak salah lagi itu lobanya ya, loba dengan satu yang loba tetap ya digarut-garut gitu kan, digaruk ya, diparut ya, manjang-manjang ya. Terus saya cepatkan aja di sini ya biar lebih cepat dengan proses selanjutnya. Oke, terus nah bila dirasa sudah cukup semua seperti ini ya, baru saya campurkan di sini. Nah setelah saya campurkan kemudian baru saya aduk-aduk nih ya kan, itu saya aduk, saya ratakan gitu kan, asalkan hatimu tidak teraduk ya kan, tetap pada kokoh pendirian, kau dan aku adalah satu ya, itulah. Nah ini baru saya kemudian saya cicipi nih nanti nih, oh udah enak ya, udah, oh belum enak nih gimana nih, wah berarti ini kurang nih, tambahin lagi. Itu paling tambahnya paling hanya tadi ya pedas dan tidaknya ya gitu kan. Nah setelah itu baru tahap selanjutnya, setelah kita aduk-aduk biar rata begini, tapi jangan lupa yang menggunakan sarung tangan yang plastik ya, sarung plastik. Nah setelah itu yang sudah kita tadi kita tiriskan ya, nanti kita siapkan dulu tempatnya ini ya, tempat buat fermentasinya di sini ya, buat fermentasi. Nah ini ya, jangan lupa kita pada saat kita untuk menaruhnya ini harus diratakan ya, di angka di sela-selanya harus rata di sini semuanya, harus rata semuanya kan. Nah setelah itu baru kita tempatkan di sini ya, seperti itu ditempatkan. Nah terus kemudian saya cepatkan juga di sini ya, sama semuanya prosesnya sama, di sela-sela semuanya, di sela-sela kita taruh di situ tadi itu racikannya tadi ya. Nah, terus kemudian sampai penuh di sini, sampai penuh ya. Nah catatan sambil menunggu di sini, nah
rata-rata kebanyakan orang untuk fermentasi itu sampai 2-3 hari. Nah, sebenarnya opsional, boleh sampai 2 hari atau 3 hari, 4 hari itu silakan. Justru semakin lama kita mau fermentasi, berarti semakin tingkat rasa asamnya tuh semakin tinggi. Sedangkan kalau saya sendiri itu hanya selama 24 jam aja. Jadi rasa asamnya ada gitu kan, masih ada dapat rasa asamnya, dan untuk tingkat fermentasinya juga berhasil. Jadi tingkatan prebiotiknya juga kita sudah dapat di situnya kan, gitu, prebiotik, lactobacillus biasanya sih. Nah ini sebenarnya bagus sekali untuk pencernaan sebenarnya, gitu, untuk fermentasi karena setiap tubuh manusia itu juga membutuhkan namanya bakteri, dan bakteri baik bukan bakteri jahat. Karena bakteri baik ini adalah untuk melawan bakteri jahat yang ada dalam tubuh kita. Ya, tetap masih sama, harus rata ya, teman-teman semuanya harus rata, teman-teman harus rata untuk mengolesinya ya. Terus kita susun satu persatu seperti ini, ya kan. Nah nanti setelah itu baru ditutup rapat ya. Saya cepatkan di sini biar lebih cepat, kemudian kan ya seperti ini rata-rata ya. Nah boleh juga nanti kalau bisa menggunakan yang lebih besar lagi ya tempatnya, jangan terlalu agak padat ya, karena biasanya kalau fermentasi nanti kan airnya menguap walaupun kita tutup rapat ya, nanti kan akan keluar. Nah ini saya tempatnya seperti ini karena apa, boleh buat karena nggak ada lagi tempatnya ya kan. Nah ini seperti itu, terus ya oles-olesnya harus rata seperti ini. Nah ini dijamin ya, dijamin banget ya, nggak ada cerita saya bikin ini nggak ada yang nggak enak, selalu enak ya. Terus kemudian selalu menanyakan, bagi orang udah mencoba biasanya tuh nggak akan pernah ketinggalan, nanyain kapan bikin lagi, kalau bikin lagi gue minta dong ya. Nah terus udah gitu cara bikinnya gimana, nah makanya sekarang saya akan membuat seperti ini ya, buat videonya ya gitu. Oke, saya cepatkan soalnya biar lebih cepat prosesnya ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi diaduk secara rata gitu kan, dioleskan secara rata di di sawinya ini ya, biar nanti proses fermentasi juga merata semuanya gitu kan, gitu ya, masih sama lah gitu. Nah setelah itu baru yang sisanya ini untuk timun ya. Ini timun tadi kan yang udah saya potong-potong ya kan. Nah, jadi saya aduk rata aja di sini ya kan. Nah timun juga nanti masuk dalam proses fermentasi, jadi nanti ini saya nggak jadiin satu, jadi terpisah ya gitu. Jadi nanti juga makannya bisa pakai timun juga. Ini timun ya, saya pisahin dengan kimchinya ya, nanti biar sampai dapat kimchinya nanti ya, ada beberapa tahapan sebenarnya sih ya. Tahapannya tadi ya, nah, nanti setelah itu baru fermentasinya. Nah fermentasi itu kalau saya dengan 24 jam, mau lebih boleh ya, mau lebih boleh, mau 2 hari atau 3 hari ya, saya tutup rapat sebenarnya. Nah ini tempatnya kurang besar sebenarnya, saya pun kurang besar, jadi kalau bisa lebih besar lagi ya teman-teman semuanya ya, biar nanti airnya tidak meluber ya, seperti ini ya kan, karena nanti saya jamin ini akan meluber airnya. Tapi ya mau apa boleh buat, karena nggak ada lagi tempatnya ya, seperti itu. Oke, nah setelah itu baru ini dan akhirnya ini saya taruh, tunggu sampai 24 jam. Nah kemudian akhirnya sudah selama 24 jam nih ya, udah 24 jam ya, udah saya angkat. Nah ini tanda-tandanya berhasil adalah satu gelembung-gelembung, itu adalah gas yang di situ ya, ada gelembung-gelembung ya, tuh terlihat gelembung-gelembung ya. Nanti kita buka ya gelembung-gelembung itu, nah seperti apa bentuknya, keberhasilan, tingkat keberhasilan kita dalam memfermentasi ya, berarti sudah ada prebiotiknya di situ ya. Nah, kita buka dulu ya, kita tunggu, kita buka. Nah ini untuk masalah rasa bisa diaduk deh ya, nanti ini ya, ini udah kita buka. Oke, sekarang tanda tingkat keberhasilan di sini adalah kita, kalau misalnya kita tekan ini ada gelembung nih, nah itu tanda berhasilnya kita telah fermentasi telah berhasil ya, berarti udah siap. Nanti setelah kita fermentasi ini berarti udah berhasil, udah siap dimakan ya sebenarnya. Kalau enggak nanti kita simpan dulu di tempat yang berbeda, baru kita taruh di kulkas ya
gitu. Nah itu ya tanda gelembungnya seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya ya, jadi ini adalah tahapan terakhir ya, masih sama tuh tingkat keberhasilan tanda gelembung ya. Ini bisa diadu dengan kimchi dari Korea, pokoknya dijamin deh ya, untuk buat jualan juga oke banget ya. Jadi salam sehat selalu buat semuanya, salam dari resep Revisara. Inilah racikan cara membuat kimchi ya, dan ini dari timunnya. Jadi jangan lupa di subscribe, nanti kalau misalnya kita saling komen ya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya, salam dari resep Revisara coy. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.